Selamat sore saudara-saudara semua. Kita sama-sama berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan Manis Kau Dengar.
Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk sore hari ini kami berkumpul kembali dengan saudara-saudara kami. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu setia Tuhan dalam janji-Mu Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada ini karena pemeliharaan-Mu Yesus, karena penjagaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang kebaktian ini biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami mengambil alih semua acara ini Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan Yesus kami datang kepadamu dan kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan, suara-Mu yang memberikan kekuatan baru, suara-Mu yang membangkitkan iman kami Tuhan, suara-Mu Tuhan Yesus yang selalu memberikan sukacita dan kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara senang ada di rumah Tuhan? Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan hari ini kurasa bahagia. Ku
semua sahabat, saudara semuanya. Puji Tuhan. Kasih senyum coba kiri kanan. Terus dibuka kali maskernya ya. Jadi ada senyum, puji Tuhan, ada sukacita ya. Yuk kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan bersyukurlah. Duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Saya buka ruang kesaksian. Siapa yang akan bersaksi untuk menceritakan keajaiban Tuhan? Tuhan, saudara-saudara kekasih, saya ingin bersaksi ya, sebab udah janji sama Tuhan gitu ya. Sebelum ada corona, ada langganan baru mau bikin baju katanya buat kondangan. Saya bilang model apa, model ini. Dilihatnya modelnya belum pernah saya bikin gitu ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan beri hikmat, kata saya gitu. Bisa, udah bisa tuh. Lalu janji lagi sama Tuhan, Tuhan, kalau ini baju dipakainya bagus, pas gitu ya, saya mau bersaksi. Saya bilang gitu.
Barang dicobain saya betul, betul bagus, pas gitu, puji Tuhan ya. Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sekian. Ya. Masih ada yang akan bersaksi? Di nama Tuhan, saya juga rindu untuk bersaksi karena saya yakin ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kesaksian saya dari tanggal 13 Juli yang lalu sampai saat ini, kita semuanya murid-murid belajar daring ya. Jadi online. Waktu itu saya waktu ada penataran itu, terus terang saya TK bukan agak lagi lemah gitu lah ya. Sampai saya pulang ke rumah, saya bilang ke Pak Nelson, Pak aku mau pensiun aja. Loh jangan begitu. Nah singkat cerita, saya belajar, kebetulan anak saya Sando kesini liburan. Selama 3 hari dia terangkan ke saya pelan-pelan. Dia terangkan seperti ke murid dia menerangkan. Jadi terbalik, dulu waktu kecil saya mengajari dia, setelah sekarang dewasa dia mengajari saya. Saya sangat bersyukur ya. Kemudian hasil daripada yang dia terangkan itu, akhirnya saya bisa, dan singkat cerita dari tanggal 13 Juli yang lalu sampai saat ini belajar daring berjalan dengan baik. Maaf, mungkin teman-teman saya di sekolah banyak dengan luring. Luring itu luar jaringan, jadi hanya ngasih tugas-tugas tanpa diterangkan. Tapi saya puji nama Tuhan, hanya belajar dengan singkat dari anak saya bisa menerangkan di laptop itu. Dan kebetulan pelajaran saya adalah matematika ya. Tapi anak-anak bisa saya buat lomba cepat. Bahkan di ruangan ini kalau hadir ketiga murid saya itu ada di sini. Ya, terpuji nama Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Saya ingat dulu firman mengatakan segala sesuatu lakukan seperti untuk Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Masih ada? Saudara-saudara yang terkasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya Tuhan yang begitu luar biasa. Pada saat corona ini, mungkin dari bulan Maret sampai Agustus ini 6 bulan, saya dipelihara oleh Tuhan. Pada saat aku angkat tangan, Tuhan campur tangan luar biasa, karena pemeliharaan Tuhan itu begitu ajaib. Sampai dari bulan Maret sampai Agustus ini saya dipelihara Tuhan. Karena banyak yang ada yang ngaji berat lah, apalah sampai saat ini Tuhan luar biasa. Dan saya bersyukur karena pemeliharaan Tuhan ini, saya terima kasih pada Tuhan, saya akan memuji nama Tuhan. Tolong ditayangkan pertolonganmu. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya rindu nyanyi lagu lama ya, saya masih anak sekolah minggu. Kalau saya mau bergirang. Semuanya begini. Adalah
Kalau kita mau senang, ada satu jalan, yaitu kita dengar-dengaran, yaitu dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya, yuk sebentar kita akan diisi oleh firman Tuhan. Kita peluk firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pertengahan ibadah ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami juga diizinkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menerangi jalan kami Tuhan, memberi pendengaran yang baik. Biarlah kami semua bisa fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Haleluya. Kami yakin dan percaya urapan-Mu ada pada hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang diperkatakannya adalah sesuai dengan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hati kami semua. Jadikan hati kami tanah yang baik untuk ditanami Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang akan menerangkannya kepada kami, yang memberikan kami pengertian Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan duduk. Pelayanan selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Revi Awandatu. Silakan. Haleluya. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu merupakan satu kebahagiaan bisa melihat saudara-saudara hadir di kebaktian, menandakan orang-orang yang sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan mereka yang mencarinya dengan sepenuh hati. Banyak pilihan dalam dunia, banyak pilihan dalam hidup ini, banyak pilihan dalam beberapa hari belakangan, tapi kita sudah memilih untuk hadir sore hari ini, mencari Tuhan,
Itu karena semua Roh Kudus yang ada di dalam hati kita semua. Saudara, sebelum saya membawakan firman Tuhan, ada satu pengumuman supaya nanti setelah selesai saya nggak usah bicara lagi. Jadi besok ada Youth Rally Day, acara kaum muda yang untuk sehari penuh. Di situ ada 3 sesi, di mana masing-masing sesinya seperti ibadah. Jadi ada puji-pujian, ada firman Tuhan, dan juga ada kolekte. Untuk 2 kebaktian saja, tapi yang ketiga tidak. Dari kencang banget. Apa ini lebih jelas? Tadi pagi wakil gembala sudah bilang bahwa untuk acara besok orang tua jangan daftar karena ini acara kaum muda. Betul, jangan daftar. Tapi kalau mau datang boleh. Karena pembicara dari 3 sesi itu, yang pertama adalah wakil gembala dari GPDI Cianjur, yaitu Om Oong sendiri. Sesi pertama itu dari jam 9 sampai setengah 11. Sesi kedua, pembicaranya adalah wakil gembala dari GPDI Cimindi, anaknya Om Anton Lita, namanya Michael Lita. Juga salah satu hamba Tuhan muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan sesi 3, bukan wakil gembala, hanya ketua kaum muda saja dari gereja ini, yaitu saya sendiri. Jadi kalau misalnya dari saudara ada yang bingung besok mau ngapain ya, sekolah tutup, toko saya nggak tahu toko saudara tutup atau buka, terus mau kemana gitu, datanglah ke gereja, dengar firman Tuhan. Nggak usah kalau orang tua mau datang, puji-pujiannya kalau kaum muda ajol-ajolan, pasti ajol-ajolan. Nggak usah ikut. Yang penting bisa dengar firman Tuhan, itu harta yang luar biasa. Jadi di mana masih ada kesempatan kita cari firman Tuhan terus. Nggak selamanya firman Tuhan diberitakan. Jadi selama masih ada kesempatan itu kita mau pakai. Ya. Nah, besok juga pengumuman untuk saudara yang akan datang Youth Rally Day, dianjurkan tidak perlu bawa kendaraan kalau bisa. Kalau mau bawa mobil, 1 mobil isinya 4 orang supaya parkirnya nggak terlalu susah. Kalau bawa motor, siap-siap harus parkir di seberang gereja. Karena lantai yang paling bawah itu nanti kita akan kosongkan untuk makan siang. Ya. Jadi itu beberapa poin saja. Baiklah. Firman Tuhan pada sore hari ini kita akan belajar dari sebuah perikop yang Tuhan Yesus sendiri katakan kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius. Pasalnya nanti saya kasih tahu. Saudara, kita dalam hidup ini sudah sering dikotak-kotakkan dalam berbagai macam box. Kita sudah dikelompok-kelompokkan dalam berbagai macam box. Sehingga secara tidak sadar, box-box itu yang seharusnya membantu kita mengenal siapa kita, malah menjadikan kita lebih jauh daripada box yang lain. Contohnya, misalnya sudah jelas bahwa anak-anak, pemuda, orang tua itu katanya beda. Betul. Beda secara usia. Tapi di mata Tuhan semuanya sama. Di mata Tuhan jiwa satu anak dengan jiwa satu orang tua sama nilainya. Tidak ada yang bilang bahwa jiwa orang tua lebih berharga dari jiwa satu orang anak. Atau juga jiwa seorang pemuda nilainya agak kurang dibanding seorang tua. Cuman kadang kita sudah dikondisikan bahwa ya kami ini sudah tua, kamu masih muda, kamu masih anak-anak. Betul bahwa
anak-anak atau pemuda harus menghormati orang tua. Karena itu perintah firman Tuhan. Tapi orang tua juga harus merangkul kaum muda. Karena itu juga benih penerus kita untuk selanjutnya. Jadi semua umur, mau dari anak, pemuda, orang tua, semua sama. Mana ref buktinya? Contoh aja satu misalnya. Dari satu ayat, Yoel 2 ayat 28, coba kita buka sebentar. Yang sudah ditulis sebagai lagu oleh Bapak Gembala kita. Mengenai nubuatan di akhir zaman. Yoel 2 ayat 28. Ada enggak? Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka apa yang pertama disebut? Anak-anakmu, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan juga tidak ada bedanya di mata Tuhan. Semua berharga. Dan akan bernubuat. Orang tua akan mendapat mimpi. Taruna akan mendapat penglihatan. Poin yang saya mau sampaikan di sini, semuanya sama di mata Tuhan, semuanya mendapat curahan Roh Kudus. Saudara pernah lihat mungkin ada satu jemaat GPDI di daerah Cikarang. Awalnya mereka berangkat dari sekolah minggu yang hanya 60-70 orang. Dan 3 tahun kemudian gembalanya bilang sudah 700 anak sekolah minggu. Begitu saya dikasih lihat videonya, lihat ref, aduh, itu mereka menyanyi dan menyembah Tuhan, aduh mohon maaf. Kelihatan sungguh-sungguh sampai angkat tangan, sampai menangis saat mereka dalam ibadah sekolah minggu itu. Artinya apa? Tidak mesti kita lebih tua, artinya kita lebih rohani daripada anak-anak. Ukurannya bukan di usia. Jadi jangan anggap enteng anak-anak. Yesus pun banyak berbicara, mengambil pelajaran dari anak-anak yang sebentar kita akan pelajari. Kalau saudara belajar juga mengenai firman Tuhan, saudara tahu, Daud dan Yusuf dipanggil Tuhan saat mereka remaja. Ada beberapa sumber ngomong mereka saat anak-anak, 9 atau 10 tahun. Tapi tahukah saudara siapa yang paling kecil yang dipanggil oleh Tuhan? Yaitu Samuel. Saat dia ada di rumah Tuhan, diserahkan oleh orang tuanya ke Imam Eli untuk menemani Eli belajar menjadi imam. Tapi di umurnya yang masih muda, disebutkan beberapa sumber, di saat dia sudah lepas, disapih dari susu ibunya, mungkin sekitar 3-4 tahun, dia sudah ada di rumah Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada dia, bukan kepada Eli. Eli sudah puluhan tahun melayani sebagai imam. Taurat sudah siang malam dia kuasai, mungkin dia hafal. Tapi itu tidak menjamin Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan bisa pakai anak kecil. Malah cerita mengenai Samuel dan Eli. Kadang kita diajarkan bahwa bagaimana Samuel dari kecil sudah mendengar, peka, menjawab, meresponi suara Tuhan. Tapi di sisi lain, itu juga satu cerita bagaimana Eli, seorang imam yang sudah tua, gagal mendengar dan meresponi suara Tuhan. 3 kali dia menerima panggilan dari Samuel. Bapak, engkau memanggil aku? Tidak. Baru keempat kali dia sadar. Saudara, usia bukan ukuran. Pengetahuan bukan ukuran. Bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita.
Oleh karena itu, sore hari ini kita akan belajar dari yang tadi saya bilang, satu perikop yang cukup terkenal, bagaimana Yesus bicara mengenai seorang anak, atau apa yang harus kita pelajari dari seorang anak. Matius 18 ayat yang ke-1. Saya akan baca. Kita akan baca sampai ayat 5 ya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata di ayat ketiga, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat 5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dalam perikop 5 ayat yang barusan kita baca, ada 3 ayat yang Yesus berkata mengenai seorang anak dan membandingkan anak itu dengan satu perbuatan, satu perilaku yang harus kita lakukan. Pertama, bertobat. Di ayat ketiga. Kedua, di ayat keempat adalah merendahkan diri. Dan kelima, barang siapa menyambut anak kecil ini, dia artinya menyambut aku. Tapi kita loncat dulu sebentar ke ayat, ayat ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ayat ke-10, kita loncat. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata padamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Saudara, satu perikop yang luar biasa keras. Tuhan mengambil pelajaran dari seorang anak kecil, tapi dia bicara mengenai pertobatan. Dia bicara mengenai rendah hati. Dia bicara mengenai menerima. Dan dia juga bicara mengenai jangan menganggap rendah. Jangan menyesatkan salah satu dari anak-anak ini. Begitu pentingnya seorang anak kecil di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengambil satu pelajaran. Saudara, oleh karena itu judul khotbah saya pada sore hari ini adalah pelajaran dari seorang anak. Ayat pertama kita tahu, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Kalau di Markus sama di Lukas itu tidak ditulis seperti itu. Mereka ditulis sedang dalam perjalanan ke Kapernaum. Ributlah mereka ini, murid-murid Tuhan Yesus. Bertikai, berselisih, bertengkar. Setelah nyampe, Yesus tanya, apa yang kamu bicarakan? Kami membicarakan siapa yang terbesar di antara kami, Tuhan. Tapi juga ada satu perikop yang bicara, Tuhan tidak bertanya. Karena Tuhan Maha Tahu. Jadi begitu tiba di tempat, Tuhan Yesus hanya memanggil anak kecil dan disuruh berdiri di tengah-tengah mereka. Poin pertama yang saya mau sampaikan,
Jangan salah fokus. Murid-murid berbicara mengenai siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Betul, mereka berbicara mengenai siapa yang terbesar di antara mereka yang ada di dalam kerajaan surga. Tapi kalau sesungguhnya mereka murid Tuhan yang selama ini sudah mengikut Tuhan, mendengar semua firman Tuhan dan menyaksikan segala macam perbuatannya yang luar biasa, mereka akan tahu bahwa yang terbesar dalam kerajaan surga adalah Yesus. Yohanes 3 ayat 30 berkata pun, dia harus yang semakin besar, aku harus semakin kecil. Yohanes Pembaptis bilang, bagaimana bisa ini murid-murid bertengkar membicarakan siapa yang paling besar dalam kerajaan surga? Jangan salah fokus, saudara. Fokusnya tetap harus Yesus. Bukan bicara mengenai siapa kita di dalam kerajaan surga. No. Tetap Yesus yang tertinggi. Nah, yang luar biasanya, langsung Yesus ini gak banyak ngomong. Jadi kadang-kadang jawaban Yesus ini gak pakai kata-kata, dia langsung pakai action. Dia panggil anak berdiri di tengah. Berdiri di tengah artinya bisa dilihat dari segala penjuru. Dan kalau saudara, saya lupa ayatnya, tapi di Lukas 2, saat Yesus umur 12 tahun dan dia dicari, hilang kan sama bapak ibunya waktu pergi ke Yerusalem, di mana dicari ternyata ditemukan di Bait Allah. Itu tertulis di situ bahwa Yesus duduk di tengah-tengah orang-orang. Dia menjadi pusat perhatian. Oke, kalian begitu? Nih, anak, lihat dari segala macam sudut. Ini yang harus jadi perhatian kamu sekarang. Kamu akan belajar sesuatu dari anak ini. Jangan hilang fokus, jangan salah fokus. Ayat ketiga bicara, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang suka bawa mobil tahu? Nyetir mobil. Kadang-kadang kalau kita terlalu mandang jauh ke depan, kita mau mengejar mobil yang ada di depan kita, kita harus melihat ke depan kan? Tapi begitu kita ambil jauh ke depan lihat, kadang kita lupa apa yang ada di depan kita. Dan saat kadang kita lupa, kita terlalu fokus sama yang jauh di sana, yang sebetulnya di sini pun jangan dilupakan, beberapa hal bisa terjadi tabrakan. Maksud Tuhan, kamu jangan pikirkan dulu kamu masuk ke kerajaan sorga dan menjadi yang terbesar. Lihat, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan kembali mengingatkan kepada murid-muridnya, walaupun kamu sudah muridku, walaupun kamu sudah mengikut aku sekian banyak tahun, tapi jika kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Jangan pikirkan siapa yang terbesar. Yang penting kita bisa masuk nggak ke kerajaan surga. Itu poin yang paling penting. Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk kita bisa masuk ke kerajaan surga. Untuk kita dapat hidup yang kekal. Bukan kita untuk menjadi yang tertinggi, yang terbesar di kerajaan surga. Yesus kembali menurunkan fokus yang salah dari murid-muridnya kepada satu hal yang paling basic yang kadang kita lupakan. Itu yang Tuhan ingin bicara kepada kita semua. Jangan kita berpikir bahwa kita, ya betul, Tuhan akan menyediakan berkat. Ya Tuhan akan menolong. Ya Tuhan akan memberi kelepasan. Ya kita akan menjadi anak-anaknya. Tapi Tuhan ingin lihat, jangan lupa, kalau kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bertobat dalam ayat yang ketiga ini, kata aslinya adalah strepho. Strepho itu berputar balik.
Dari jalan yang lama, dari hidup yang lama, ke jalan yang baru, ke hidup yang baru. Baru situ kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Yohanes 3, saat percakapan Yesus dengan Nikodemus, Yesus sendiri bilang, seseorang bila tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan bisa melihat kerajaan surga. Dan di bawahnya ditulis kembali, jika dia tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya bertobat, meninggalkan, melupakan jalan yang lama, dan menuju jalan yang baru, yaitu Yesus, jalan satu-satunya menuju Bapa, kehidupan yang kekal. Itu kita harus dilahirkan baru. Dan apabila kita dilahirkan baru, kita memiliki hati yang baru, roh yang baru yang Tuhan berikan. Itulah artinya menjadi seperti seorang anak. Saudara, anak kita tahu. Anak-anak dari umur 0 sampai sekitar 4 atau 5 tahun lah ya. Saya nggak tahu 5 tahun, saya punya anak baru 4 sih. 4 tahun lah. Mereka masih sebagai satu manusia yang baru. Yang masih mudah kita ajar, masih mudah kita kasih tahu mana yang boleh, mana yang tidak, dan mereka nurut. Dan begitu kita kasih tahu, ini jalannya Jenny, jangan ke sana, dia akan ikut. Walaupun mungkin nanti ada sekali-sekali waktu dia lupa, tapi 2-3 kali dikasih tahu, dia akan terus ikut jalan yang baru yang sudah dikasih tahu. Jangan main pisau, main yang lain. Dia akan ikut, tidak main pisau. Itu yang ditandakan bahwa kamu harus bertobat dari cara hidupmu yang lama, jalan hidupmu yang lama, pola pikirmu yang lama, dan harus seperti seorang anak lagi yang dilahirkan baru. Oleh karena itulah syarat masuk kerajaan surga. Siapa yang ngomong? Yesus sendiri, bukan saya. Nah kadang kita lupa, kita pikir ya bertobat kan, saya udah bertobat terima Tuhan 30 tahun lalu dan dibaptiskan. Betul, itu secara simbolik kita menerima baptisan. Tapi apakah pertobatan itu kita jalani dalam hidup kita sehari-hari? Percuma saudara, kalau misalnya sudah bertobat tapi perilaku lamanya masih ada, masih tidak berubah. Omongannya masih jahat, masih kotor. Seorang anak-anak, seorang bayi tidak akan ngomong kotor. Kecuali orang tuanya ngomong kotor. Tapi seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, dia tidak akan bicara sesuatu yang kotor. Dan itu yang Yesus sendiri bilang, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang akan kita belajar agak lama mungkin ya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, Tuhan sudah menjawab pertanyaan dari murid-muridnya. Muridnya tanya, siapa yang terbesar? Tuhan jawab pertama tidak langsung yang terbesar. Tuhan jawab yang pertama, jangan pikir dulu yang terbesar. Lu masuk kagak ke dalam kerajaan surga? Itu yang masih penting kita harus pikirkan. Masuk tidak dalam kerajaan surga? Setelah masuk, setelah bertobat, berbalik, baru Yesus menjawab. Merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil 2 kali diulang oleh Tuhan. Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya coba. Whosoever therefore shall humble
himself as this little child. The same is greatest in the kingdom of heaven. Humble, rendah hati. Oke. Sekarang kita bicara mengenai rendah hati. Terus beberapa dari saudara mungkin udah ada yang ketawa dalam hati kali ya. Ya, si Revi mau ngomongin soal rendah hati katanya. Kayak tukang cendol mau ngajarin tukang pisang goreng ngegoreng pisang. Nggak nyambung itu, nggak bisa. Memang betul saudara, kalau memang saudara pikir rendah hati itu satu yang menarik ya, sesuatu yang menantang. Ada dulu seorang pendeta bilang, dia pakai cerita bahwa, oh saya melihat ada satu orang kerja di sungai, dia terjun, dia membersihkan sampah, dia mengangkat sampah-sampahnya itu dengan tangannya. Tidak peduli badan yang kotor, tidak peduli baunya yang dia cium, tapi dia kerjakan semua. Itu adalah orang yang rendah hati. Saat itu khotbah saya dengar sekitar 20 tahun lalu, 25 tahun lalu, dan saya sudah tidak setuju ya. Nah, bukan itu rendah hati. Rendah hati kalau kita baca dalam Kamus Bahasa Indonesia, seseorang menyadari ketidakmampuan dirinya dan menyadari keterbatasan dirinya. Itu orang yang rendah hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi rendah hati adalah satu kunci dalam hidup kita untuk kita menjadi sama seperti Yesus Kristus. Rendah hati susah? Susah, saudara. Ada orang yang bilang rendah hati itu orang, oh dia tuh rendah hati. Kenapa? Sering senyum. Ya. Sering nyapa, oh iya silakan, apa segala macam. Dan orang itu sombong. Kenapa? Ah judes gitu manehna. Ngaliuk oge henteu, nanya oge henteu. Nanya pun tidak. Itu orang sombong. Itu hanya perilaku dari tinggi hati. Perilaku dari orang yang mungkin rendah hati. Tapi apa kita bisa menilai mereka tinggi hati? Apa kita bisa menilai bahwa orang itu rendah hati? Saudara, saat saya ada di bawah, menyapa saudara kalau setiap selesai kebaktian dengan masker, dan saya manggut-manggut senyum, itu saya ngomong. Saudara tidak melihat saja dan mungkin tidak mendengar, karena saya kalau kenceng keburu aus, 15 orang ngomong gitu. Tapi setiap saya manggut gini, saya ngomong, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Setiap saya mengangguk begini, saya lihat orang, saya omong Tuhan berkati. Dan saudara pikir, semua jemaat yang lewat depan saya begini? Tidak. Ada yang, misalnya ini saya ya, itu kan pintu keluar, ini saya. Jadi ada yang jalan, juga anggota DPR gitu. Ada yang begitu. Ada yang begitu lagi jalan, sebelumnya menghadap ke depan. Begitu lewat saya, dia malik ke dia, ngobrol aja. Ada lagi yang begitu jalan lewat depan saya, main HP. Banyak. Ada lagi yang pura-pura. Tapi kan saya, apa saya sakit hati? Dulu mungkin iya. Sekarang iya juga. Tapi itu saudara, proses untuk kita merendahkan hati, direndahkan dari satu posisi yang sebelumnya kita anggap kita ini di sini. Dan Tuhan inginkan kita rendah di bawah. Dan proses itu pasti sakit. Dan saya mikir aja mungkin yang kayak anggota DPR itu lewat mungkin ada bisul di sininya jadi nggak bisa begini. Gitu ya.
Atau orang yang nggak nengok, mungkin dia salah bantal ke kiri jadi nggak bisa nengok, jadi kudu lempeng wae. Salah bantal, haleluya, iya. Jadi saya harus ada berpikir positif supaya meredam ketinggian hati saya. Aduh, kalau saya mau pikir, ini anak pendeta Awan Datu loh. Gembala di sini yang dihormati, satu-satunya lelaki Awan Datu yang ada di Jawa Barat. Kalau di Indonesia mungkin ada di Manado ya. Tapi di Jawa Barat sini. Saya punya hak nggak untuk saya bicara, cing atuh maneh teh? Kan ulah nganggep orang anak Om Yoyo lah kan. Anggaplah saya sebagai orang atuh. Bukannya tembok di situ. Menikah di waro pisan gitu. Saya tahu itu pekerjaannya siap. Saya tahu itu pekerjaannya itu orang. Oh, kalau saya mau sombong saya tahu. Aduh ya kamu. Kacida pisan. Tapi justru kan saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak boleh meresponi hal-hal tersebut seperti orang kebanyakannya. Betul ya? Ya, saya kan harus jadi contoh. Jadi tetap aja senyum gitu. Walaupun kesel, tapi senyum. Karena saya tahu damai sejahtera saya bukan ditentukan oleh hormat dari orang. Hormat saya hanya harus diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara cari hormat dari orang, saudara akan kecewa. Kecewa. Karena kadang kita menganggap bahwa saya sudah berbuat banyak untuk kamu, saya sudah menolong kamu. Kenapa kamu tidak hargai saya? Saudara akan kecewa. Tapi justru itu yang Yesus ingin tunjukkan, bahwa jika kamu ingin jadi yang terbesar, kamu harus menjadi yang terkecil. Kamu harus melayani. Dan saudara, dalam proses rendah hati, memang akan sakit. Belajar rendah hati, belajar tidak dianggap, belajar bahwa kita keset, sesuatu yang tidak dipandang, yang mungkin tidak dihargai, dilewat begitu saja. Itu sakit. Karena kita masih ada, kamu dan saya tuh sama loh. Kamu percaya Tuhan, saya juga percaya Tuhan. Kamu diselamatkan, saya diselamatkan. Kamu bertobat, saya juga bertobat. Ya betul. Tapi mungkin satu bedanya. Aku melakukan firman Tuhan, kamu hanya mendengar saja. Karena orang yang rendah hati akan menghargai sesama. Yesus bilang di ayat berikutnya, siapa yang menerima anak kecil ini, itu sama dengan menerima aku. Saudara, proses dari tinggi hati, proses dari di mana hati kita berada, sampai harus ada posisi yang sama di bawah, yang rendah. Rendah hati yang dipakai humble, yang dipakai ada taipenoo. Taipenoo itu satu keadaan yang rendah yang sudah sama, tidak bisa lebih rendah lagi. Itu menyakitkan. Tapi kalau saudara sudah bisa sampai dalam satu posisi yang rendah hatinya, apapun yang orang lakukan terhadap saudara tidak akan membuat saudara kecewa. Karena saudara tahu, hidup saya bukan di ucapanmu, hidup saya menurut ucapan firman Tuhan. Saya bukan hidup ditentukan oleh kamu. Saudara, begitu kita sudah bisa menerima segala tingkah laku yang dulu menyakitkan, dan kita bisa menerima dengan satu kelapangan hati, itu semua sudah tidak menyakiti hati kita. Saya berani bicara. Hati saudara sudah ada dalam arah jalan yang tepat. Kerendahan hati tidak bisa belajar dari manusia yang lain. Kerendahan hati harus belajar dari Yesus sendiri. Manusia bisa ngomong, menilai seorang sombong itu dari predikat, dari atribut. Oh, dia mah dah kaya, dia mah pinter, dia mah cantik, mantakna balaga. Betul nggak? Sedangkan da orang mah teu boga nanaon atuh.
gawe ge hese. Makan puji Tuhan kalau bisa buat 2-3 hari ke depan. Tabungan kalau ada buat bayar kontrakan 2-3 bulan ke depan, puji Tuhan. Terus juga manehna menikitu pisan. Saudara. Bukan ukuran kaya miskin mah. Bukan ukuran pekerjaan. Ada orang kaya yang rendah hatinya luar biasa. Ada orang yang gak begitu kaya pas-pasan. Sombongnya ampun Tuhan. Jadi hati ini sombong, tinggi hati, rendah hati bukan eksklusif milik orang kaya atau orang miskin. Orang yang punya uang, orang yang tidak punya uang. Orang yang pintar, orang yang gak pintar. Orang yang ganteng, orang yang gak begitu ganteng. Enggak, milik semua orang. Nah, jadi kalau saudara pernah lihat kan, kacida teuing, saya nggak boleh pakai bahasa Sunda karena ada beberapa pengerja yang dari luar kota nggak ngerti. Keterlaluan ya, kerjaan baru satpam gitu aja sombong. Bener nggak? Pernah nggak? Baru jaga tiket di gerbang tol, tukang parkir juga balaga pisan. Oh, terus kalau mereka tukang parkir nggak boleh balaga? Boleh, kenapa? Karena ukurannya bukan di pekerjaan, tapi di harga diri mereka. Harga diri itu tidak mengenal kayak miskin, pintar, bodoh, ganteng, cantik, atau jelek. Harga diri mah ada di setiap orang. Saat seseorang terluka harga dirinya dan menganggap bahwa harga diri saya tidak boleh dihargai sedemikian murah sehingga saya marah, itu sombong. Tapi ada juga kan, yang orang pakai baju biasa, manggut, senyum apa segala macam. Ternyata uangnya banyak, nggak dikasih lihat apa segala macamnya. Jadi memang tinggi hati, rendah hati ini ukurannya bukan di situ, saudara. Tinggi hati ini milik semua orang dan rendah hati juga milik semua orang. Siapa yang memilikinya tergantung saudara. Kita semua punya hati. Hati mana yang tinggi, hati mana yang rendah, saya tidak tahu. Mungkin saudara sendiri juga tidak tahu, tidak sadar bahwa hati yang saudara miliki ini selama ini tinggi. Kekaupan. Orang yang gampang tersinggung, menurut saudara orang tinggi hati apa rendah hati? Tinggi. Nggak boleh dikasih tahu, nggak bisa dinasehati. Kalau ada apa-apa yang terjadi sama dirinya, itu masalah dia. Ada apa-apa lagi yang merugikan dirinya, salah kamu sih. Tidak pernah melihat ke dalam. Papa saya pernah ngomong waktu masih hidup. Dan saya tidak mengerti sampai saya mengerti setelah beliau tidak ada. Orang yang rendah hati tidak akan banyak kritik. Artinya apa? Orang yang tinggi hati banyak kritik. Saya bingung saat itu. Kenapa? Baru saya paham akhirnya. Yang Papa maksud adalah orang yang tinggi hati banyak kritik. Orang yang rendah hati tidak banyak kritik. Tapi banyak bekerja. Orang tinggi hati banyak komentar. Tapi kerjanya nggak ada apa-apa. Nggak ada hasil. Makanya di Amsal bilang tinggi hati mendahului kehancuran. Tinggi hati adalah dosa pertama yang ada di sorga. Hati-hati saudara. Tinggi hati jelas tidak bisa masuk ke kerajaan sorga karena Lucifer pun tinggi hati, jadinya ada di neraka. Nah, kita belajar. Sedangkan barang siapa merendahkan diri, menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Seperti saya bilang, contoh yang paling baik tidak pernah bisa kita lepas dari Yesus itu sendiri. Satu-satunya juru selamat, Tuhan penebus kita yang setia. Mari kita buka Filipi 2. Dan ini yang selalu menjadi iman kita. Ayat kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Paham gak saudara?
Paulus menulis bahwa kita dalam hidup harus punya pikiran dan perasaan yang sama yang ada dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Yesus harus kita punyai, kita harus miliki, dan harus kita jalani. Pikiran dan perasaan seperti apa yang Yesus miliki yang harus kita punya, dijelaskan dalam ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita sudah tahu bahwa Yesus juga Tuhan. Dia setara. Allah bisa, dia bisa. Malah jangan pernah berpikir ya saudara, bahwa saat Yesus mati di kayu salib, apa yang membunuh Yesus? Ada yang bisa jawab? Apa yang bikin Yesus mati? Kehabisan darah. Berapa kehabisan darah? Kan ditusuk lambungnya sama prajurit itu. Dan keluar darah sama air. Dalam Yohanes 10 mengenai gembala yang baik, kita tidak akan buka. Yesus bilang, aku yang berkuasa melepaskan nyawaku sendiri. Aku sendiri yang menyerahkan hidupku untuk kamu. Yesus menganggap kesetaraan dengan Allah bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Dia tunjukkan bahwa walaupun aku bisa untuk tidak memberikan nyawaku, tapi aku memberikan nyawaku. Aku bukan mati karena disalib. Aku bukan mati karena paku. Aku bukan mati karena ditusuk. Aku mati karena aku yang menyerahkan nyawaku sendiri. Dan aku punya kuasa juga untuk mengambilnya jika aku mau. Itu firman Tuhan. Dan kalau kita memiliki pemikiran seperti Kristus dalam hati kita, bahwa apa yang dia lakukan itu berdasarkan apa yang dia mau. Ketaatan dia terhadap Bapa. Kerendahan hati manusia kadang-kadang pura-pura. Kerendahan hati manusia kadang-kadang karena keadaan. Kerendahan hati manusia kadang-kadang karena posisi. Kita rendah hati karena kita punya atasan. Kita rendah hati karena kita bawahan. Kita rendah hati karena kita pengerja. Karena kalau kita tidak nurut misalnya kita diusir. Kalau kita tidak nurut kita dipecat oleh bos kita. Kalau kita tidak nurut oleh peraturan perusahaan, kita di-PHK. Oleh karena itu kita terpaksa merendahkan diri kita di bawah aturan. Sebetulnya kita nggak mau melakukan itu semua. Kita tidak mau bangun pagi setiap hari. Kita tidak mau kerja lembur. Tapi itu kita semua terpaksa. Diri kita, hati kita direndahkan oleh kekuatan luar. Tapi Yesus merendahkan hati karena dianya yang mau. Dan kalau kita baca, lebih jelas lagi ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengosongkan dirinya sendiri. Bahasa Inggrisnya membuat dia tidak memiliki reputasi. Untuk manusia reputasi, image adalah sesuatu yang penting. Karena nilai seorang manusia kadang dilihat dari reputasinya. Tapi Yesus sebagai Allah dia mengosongkan dirinya, mengenyampingkan. Itu tidak penting. Kenapa? Karena dia harus turun ke dunia. Dia harus merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bahkan hamba dan mati di kayu salib. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Kita baca bahasa Inggris. And being found in fashion as a man, he humbled himself. Dia merendahkan dirinya sendiri. Rendah diri, rendah hati yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang dia inginkan ada di dalam hati kita masing-masing. Bukan rendah hati yang dibuat-buat. Bukan rendah hati yang karena keadaan. Tapi rendah hati yang secara sadar kita lakukan. Kenapa? Karena Yesus yang sudah mati. Dia menunjukkannya terlebih dahulu. Bahwa untuk selamat. Untuk menebus jiwa kita semua.
dia harus merendahkan dirinya sendiri. Dan tidak saja dia, juru selamat itu yang darahnya tidak bernoda, anak domba yang tidak bercela, merendahkan dirinya turun. Tapi dia juga bilang, kalau kamu tidak rendah hati seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke kerajaan surga. Dan kamu tidak akan menjadi yang terbesar. Saudara, kerendahan hati ini satu yang bukan lagi hal ya. Satu inti sari yang, satu perilaku, satu sifat, satu karakter yang perlu kita miliki. Tapi sangat susah. Susah. Tapi itu yang Yesus inginkan. Bahwa kita mempunyai pikiran dan perasaan seperti yang Yesus. Di mana salah satunya adalah rendah hati. Rendah hati. Dalam bahasa aslinya taipenoo atau taipenos. Itu ada satu pengertian bahwa tidak berdiri jauh. Tidak berdiri jauh dari dasar. Jadi kalau misalnya, terlalu jauh kalau dasar. Ini misalnya dasar. Taipenoo itu rendah hati itu. Tidak bisa rise far from the ground. Tidak bisa berdiri jauh dari dasarnya. Tidak bisa lepas dari dasar. Itu rendah hati. Dan kita tahu dasar kita siapa. Coba buka 1 Korintus 3. 1 Korintus 3. Kalau Bapak Yonatan yang di atas dia udah tahu tuh maksud saya mau bicara yang mana. Ayat yang ke-11. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Mati ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Rendah hati kita tidak bisa jauh dari dasar yang sudah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Karena apa? Yesus yang menjadi model kita. Yesus panutan kita. Yesus tujuan kita. Kita akan disempurnakan menjadi satu dengan Yesus dan masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya orang yang rendah hati, dia tidak bisa jauh dari Yesus Kristus. Dia tidak bisa jauh dari firman Allah. Dia tidak bisa jauh dari pertemuan-pertemuan seperti ini. Orang yang rendah hati akan selalu mencari Tuhan. Karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa, dia tidak mampu. Pilihannya ada di saudara. Mau jadi rendah hati, mau tinggi hati, terserah. Saya sudah menaburkan benih firman Tuhan. Apapun yang saudara pilih akan menentukan selanjutnya saudara ada di mana. Saudara mau tinggi hati? Kancuran berikutnya. Tapi saudara mau rendah hati? Puji Tuhan. Apakah gampang? Tidak. Tapi apabila kita selalu berdiri di atas Yesus Kristus, berdiri di atas firman Tuhan. Kalau kita baca ayat berikutnya, bangunan dibangun di atas dasar ini. Siapa yang mendengar dan melakukan perintahku, mendengar dan melakukan firmanku, yaitu diriku sendiri, dan membangun rumah, yaitu rumah apa? Hidup kita, untuk menjadi tempat tinggal Allah, bait Allah yang kudus. Itu harus dimulai dari satu kerendahan hati. Kerendahan hati yang menyadari bahwa kita tidak bisa jauh dari Yesus Kristus. Bahwa Yesus segalanya dan apapun yang kita perbuat harus Dia menjadi dasar dari segala itu. Terima kasih Tuhan. Saudara, demikian firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Sambil cari lirik lagu dari Yesus jawaban dalam hidupku.
Mari kita berdiri, saudara. Dan nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh dan iman bahwa hanya Dia yang bisa menyelesaikan segala sesuatu yang ada dalam hidup. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu, tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Nyanyikan lagi. Kristus jawaban, haleluya, alam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu. Amin Yesus. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Oh haleluya. Oh haleluya, harapanku. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini anak-anak-Mu boleh mendengarkan kembali firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bertobat, berbalik lagi ke arah-Mu Tuhan. Dan boleh masuk ke kerajaan-Mu dengan hati yang rendah. Bapa dalam surga, Engkau tahu keterbatasan kami, Kau tahu ketidakmampuan kami. Tuhan, biarlah Engkau beri kami kemampuan hati yang baru, roh yang baru, roh yang lembut yang senantiasa mau dibentuk, mendengar dan menjadi tanah yang baik untuk benih firman-Mu itu bertumbuh. Boleh menjadi tanah yang baik agar kami boleh bangun rumah untuk Engkau tinggal dan diam di dalam kami semua. Karena hanya dengan rendah hati saja kami boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami semua boleh diberi telinga seorang murid, hati seorang murid Tuhan. Sehingga kami tidak mendengar saja tapi kami boleh melakukannya. Kami boleh menjadi berkat. Semua yang melihat kami boleh melihat ada terang-Mu Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan yang rendah hati boleh hidup dalam kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan sebagian daripada persembahan kami Tuhan. Berkati tangan dan hati kami. Berkati apa yang kami beri. Biar semuanya boleh menjadi kesenangan-Mu. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kemuliaan nama-Mu boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kembalikan ke